boleh dikatakan tidak ada pengunjung atau pembeli dari luar kota atau dari luar provinsi Sumatera Barat, karena emang akses jalan keluar masuk Bukit Tinggi masih lumpuh. Nah, dari sini, dari ujung ke ujung bisa dihitung jari. Jadi artinya pembeli atau pengunjung dari luar kota Bukit Tinggi belum mengunjungi kompleks Aur Kuning ini untuk belanja untuk dijual lagi. Nah, arah ke atas juga lebih sepi. Di Jalan Muhammad Yamin, Aur Atas, Simpang 4, lampu merah. Belok kanan, Jalan Puding Mas, arah Katangajua. Assalamualaikum sanak Minang dimanapun berada, baik yang berada di kampung maupun yang berada di perantauan. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa di saluran kanal Jalan Nagari Minang. Ada duta Tampalo dari Timpeh di Jalan Muhammad Yamin, Aur Atas, Kota Bukit Tinggi, menjelang Simpang Raya, Kota Bukit Tinggi. Di depan tentunya rutin bus Raju Kapasisia via Si Tinjau Laut. Nah, yang di sebelah kanan via Si Tinjau Laut, karena emang di Lembanai bus belum bisa melalui akses tersebut. Di Simpang Raya belok kiri ke pusat kota. Di sebelah kanan ada 2 unit Tanjung Jaya dan Silvia ke Solo, dan kita masuk di Jalan Ponegoro menjelang gerbang terminal. Di Jalan Bypass atau di bawah flyover Aur Kuning, di sebelah kiri kompleksi Aur Indah Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, kompleksi terbesar di Asia. Assalamualaikum sanak Minang dimanapun berada, baik yang berada di kampung maupun yang berada di perantauan. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa di saluran kanal Jalan Nagari Minang yang selalu merekam perjalanan di nagari-nagari, kota-kota, dusun-dusun di Sumatera Barat. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak rekan-rekan sobat semua untuk mengikuti suasana kompleksi Aur Kuning yang biasanya ramai dikunjungi dari luar kota, dari provinsi lainnya di Sumatera Barat. Nah, di sini kita akan belok kiri. Biasanya di sini paling ramai rekan-rekan di Sanak Minang, pusat keramaian. Jadi terlihat hari ini udah sebulan terakhir sepi. Biasanya di sini paling ramai ini rekan-rekan Sanak Minang, pusat ramai. Terlihat pada pagi hari ini sepi, boleh dikatakan tidak ada pengunjung atau pembeli dari luar kota atau dari luar provinsi Sumatera Barat, karena emang akses jalan keluar masuk Bukit Tinggi masih lumpuh, dan tentunya ada beberapa akses yang masih belum bisa dilewati, seperti ke Pariaman, ke Padang, dan sejumlah
akses lainnya di Sumatera Barat. Nah, biasanya ini paling ramai, susah kendaraan motor melintas di jalur ini. Namun kali ini terlihat sepi dan tidak begitu ramai aktivitas jual beli. Nah, dari ujung ke ujung bisa dilihat, bisa dihitung jari keramaian. Nah, dari sini kita akan mengarah ke Simpang Raya dan kita akan lihat bus apa saja yang masih belum beroperasi pada hari ini. Nah, kita sampai di Simpang Raya, belok kanan ke pusat kota, lurus ke Padang, ada arah masuk arah ke Tanjung Pati, dan kita masuk di Jalan Penegoro, ada 2 unit Tanjung Jaya dan Jasa Malindo ke Solo. Jadi dari sini kita akan melihat bus apa saja yang masih belum beroperasi, bus AKDP. Ya, kita memprediksikan bus Melsi masih belum, bus yang ke Maninjau atau Lubuk Basung masih belum, meskipun sudah bisa dilewati kendaraan motor. Dan di sini udah terlihat di sebelah kanan kosong, harmonis, dan sudah ada Ilmi ya, 1 unit, paling via Malampah ya. Sinamar ke Solo Selatan sepertinya, Pangeran ke Medan 08. Jadi Bintang Rosa dan Harmonis ke Lubuk Basung belum beroperasi. Putra Pelangi ada 1 unit. Ini terminal sebetulnya udah harus ya, mesti dibenahi, aspalnya udah terlihat udah rontok. Ada Family Raya 1 unit, udah berantakan ya, Ur Kuning, terminal Ur Kuning udah banyak berlubang ya. Nah, di sebelah kiri trek ke Batu Sangkar ada AMS, Grandson, Bintang Utara yang trek ke Batu Sangkar, Mata Air dan Doris Abadi dari Lintau belum masuk. MKZ ke Sijunjung. Yang ini ada trayek ke Timpeh. Di Tampalo ada 2 unit. Tampalo Binter ke Pasaman Barat, Pasaman Timur yang di sebelah kanan, Pasaman Barat yang di sebelah kiri ada Family. Pastara belum masuk, Family 1 unit. Yanti Group ada 1 unit, Restu Ibu dan Pita Bunga 1 unit. Sedangkan Melsi yang tarik ke Pariaman udah hampir sebulan udah hampir sebulan belum beroperasi, Pariaman Bukit Tinggi. Dan kita masuk lagi di Konveksi Aur Kuning, rekan-rekan Sanak Minang. Nah, dari sini, dari ujung ke ujung bisa dihitung jari, itu pun belum tentu pengunjung yang mau belanja. Jadi artinya pembeli atau pengunjung dari luar kota Bukit Tinggi maupun luar provinsi boleh dikatakan 199% belum mengunjungi Konveksi Aur Kuning ini untuk belanja, untuk dijual lagi. Nah, arah ke atas juga lebih sepi. Jadi dampak akses yang putus, tentunya bus AKDP tidak beroperasi, dan tentunya pengunjung dari luar kota Bukit Tinggi maupun luar provinsi tidak atau menunda
keberangkatannya ke Kota Bukit Tinggi untuk belanja ke Konveksi Aur Kuning ini. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat suasananya. Di sini juga banyak konveksi arah sampai ke belakang gitu. Jadi yang kita kunjungi ini pusat keramaiannya yang sekarang sangat sepi. Nah, ini biasanya ramai, apalagi Sabtu Rabu. Dan sekarang terlihat, nah itu yang di sebelah kiri juga konveksi. Yang kita kunjungi baru hanya sekitaran 10% ya, padahal masih banyak di dalam tuh. Tentunya yang di dalam lebih sepi lagi, padahal yang kita lewati barusan jalur yang paling ramai dikunjungi masyarakat. Jadi itulah rekan-rekan Senak Minang, dampak dari akses jalan yang putus ke luar maupun masuk Bukit Tinggi. Para masyarakat dari luar kota maupun luar provinsi Sumatera Barat menunda keberangkatannya ke Bukit Tinggi atau belanja ke Konveksi Aur Kuning untuk berbelanja dagangannya. Jadi semoga akses Bukit Tinggi, luar kota Bukit Tinggi maupun luar provinsi dapat pulih kembali agar masyarakat luar bisa berbelanja ke Konveksi Aur Kuning, dan pada masyarakat toko-toko di Aur Kuning juga pulih lagi aktivitas jual belinya. Jadi itulah rekan-rekan Senak Minang, salam selalu, sehat selalu. Saya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.